Revan, kamu jangan lagi bilang macam-macam soal masalah ini. Kamu mau ibu mempercayai itu? Bayi dalam kandungan Nirmala bukan anak kamu dan selamanya akan tetap begitu. Nyonya Muana memarahi Revan meskipun Danis dan Nirmala sudah pergi dari rumah. Perasaan Revan semakin semrawut. Belum selesai urusannya dengan Nirmala, sekarang dia bergelut dengan pemikiran ibunya yang selalu begini. Revan menjadi merasa bersalah sebab sejak awal dia menyembunyikan belangnya di hadapan sang ibu, sehingga ini menjadi bumerang untuknya saat Nirmalah membutuhkan tanggung jawab penuh dari orang yang menghamilinya. Ibu mau tes DNA. Aku akan lakukan kalau ibu terus ragu. Bayi itu adalah anakku. Nirmala hanya melakukannya bersamaku, dan dia bukan tipe wanita yang mudah selingkuh. Jangan termakan masa lalu yang buruk, ibu. Dia begitu karena ada aku di sisinya. Akhirnya Revan mengakui dosa besar yang pernah dilakukannya. Nyonya Muana tampak terkejut. Pengakuan ini di luar kendalinya, bahkan untuk Revan sendiri. Revan selama ini hanya ingin menjaga nama baik, berbohong terus-menerus dan selalu ingin ibunya membelanya. Namun sekarang dia berada dalam situasi di mana dia harus jujur soal itu. Ibu lihat juga berita yang beredar tentangku. Itu semua benar. Aku tidur sama wanita lain sebelum sama Nirmala. Aku pemabuk, klub malam. Aku hanya gak nyentuh obat-obatan terlarang. Tapi aku selalu membohongi ibu setiap waktu dan bilang kalau kepergianku buat belajar. Aku gak sepinter kakak karena setiap waktu kuhabiskan buat bersenang-senang. Jadi sewaktu aku terkena skandal kemarin dan ibu minta kakak buat membereskannya, aku merasa bersalah. Revan, sepasang mata Nyonya Muana mulai berkaca-kaca. Dia meraih kursi dan duduk perlahan di sana sambil terus menatap putranya. Sewaktu ibu menyuruhku membatalkan pernikahan, aku patuh karena ingin menjaga nama baik. Aku tahu sewaktu-waktu rumor bisa beredar luas. Orang-orang pasti cari tahu siapa istriku dan aku gak pernah siap buat nanggung malu. Tapi sekarang aku sadar yang kulakukan semuanya salah. Nyonya Muana mulai menangis. Aku minta maaf ibu. Revan tertunduk melihat ibunya hanya bisa menangis. Dia tahu masalahnya akan semakin rumit ke depan dan dia akan menyelesaikan satu persatu. Entah ibunya akan menerima anak itu kelak. Revan hanya ingin mengakui kesalahan agar dia tidak menanggung beban rasa bersalah. Ucapan ibu tadi jangan dipikirkan, anggap angin lalu dan tetap lihat aku. Danis mencoba menghibur di mobil di dalam perjalanan pulang mereka. Kenapa aku harus lihat Mas Danis? Karena aku tampan. Nirmala spontan tersenyum. Sesekali dia menyeka air matanya sendiri, sebab sudah cukup banyak dia menangis sejak tadi. Apa sekarang kamu udah sampai tujuan? Kamu bisa melihat penyesalannya. Revan mengakui anaknya seharusnya, tapi aku rasa ini sedikit aneh. Aku menginginkan Soraya sama Mas Revan bercerai. Apa keinginanku berlebihan? Aku kesal karena ternyata terlalu banyak duri dalam hidupku dan Raya adalah salah satunya. Kemarahan ibu tadi itu pasti ada campur tangan Raya di sana. Dia terus-terusan mau menjatuhkanku. Dia menggunakan ibu karena dia pikir ibu adalah kejayaannya. Dia bisa melakukan apapun selagi ibu ada di pihaknya. Itu menyebalkan. Nirmala tersenyum dan tertunduk. Butuh bantuanku. Bantuan apa? Tanya Nirmala bersuara lesu. Aku bisa lakukan apapun dengan uang. Katakan apa yang kamu mau. Menguburnya hidup-hidup, memasukkannya ke karung dan buang ke sungai. Nirmala lagi-lagi dibuat tersenyum oleh perkataan Danis. Bahkan dengan raut wajah datarnya, lelaki ini bisa membuatnya tertawa.
Mas Danis, aku serius malah dibuat bercanda. Aku beneran sedih sama lagi kesel tahu. Aku juga serius. Kamu gak lihat wajahku? Lihat apa? Raut wajah Mas Danis sama aja. Mau seneng, mau kesel, mau sedih, begitu-begitu aja aku lihat. Nirmalah memiringkan posisi tubuhnya menghadap ke arah Danis. Tapi apa Mas baik-baik aja? Mas juga pasti terluka. Mas jadi bertengkar sama ibu gara-gara aku. Iya, maafin aku ya Mas. Danis menoleh sejenak. Gak perlu minta maaf. Ada masalah ini atau enggak, hubunganku sama ibu gak ada yang berubah. Tapi aku merasa bersalah. Meskipun aku gak tahu disayang seorang ibu rasanya seperti apa. Tapi Mas Danis masih punya ibu. Tapi hubungan Mas jadi rusak gara-gara aku. Aku khawatir ini bikin Mas kepikiran. Apa kita perlu kembali? Buat apa? Supaya ibu bisa maki-maki kamu lagi? Ya enggak begitu juga. Bibir Nirmalah sedikit mengerucut. Jangan pikirkan apapun. Kita akan pergi ke Jepang dan nikmati aja hari liburanmu. Apa kamu mengerti? Pergi liburan di situasi begini, bukannya itu sama aja dengan kabur. Terus apa kamu mau ibu datang ke rumah dan memarahimu lagi? Mas, ancamannya begitu terus. Aku gak mau diomelin. Kata-kata ibu terlalu menusuk. Bahkan saat itu ditujukan padaku yang dasarnya bebal. Tapi aku juga gak bisa menghindari rasa bersalahnya. Mas adalah suamiku. Danis menghela nafas pelan. Baiklah, kita akan pergi ke Jepang. Biarkan situasinya dingin, baru kita temui ibu lagi. Apa kamu puas? Nirmalah mulai tersenyum, lalu mengangguk. Kamu bisa setenang itu, padahal kamu tahu ibu menyuruhku menceraikanmu. Apa kamu gak takut aku terpengaruh? Tanya Danis. Memangnya Mas bisa dipengaruhi? Danis terdiam. Aku percaya Mas berbeda dari Mas Revan. Meski hubunganku sama ibu gak pernah bisa baik-baik aja, seenggaknya aku tahu Mas ada bersamaku. Itu udah lebih dari cukup. Nirmalah tersenyum tenang. Dia melihat suaminya menghentikan mobil di tepi jalan yang cukup sepi, hanya untuk Tentu saja tindakan itu membuat Nirmalah semakin dihujani oleh kehangatan yang tidak pernah didapatkannya. Meski raut wajah lelaki ini selalu datar dengan ucapannya yang dingin, tapi sebenarnya Danis adalah lelaki terhangat dan penuh cinta. Itu cuman untuk apa? Tanya Nirmalah. Terima kasih untuk gak memintaku membenci ibu Nirmalah. Nirmalah tersenyum untuk kesekian kalinya. Dia pun bisa duduk tenang di samping kursi kemudi dan membiarkan Danis melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di rumah, mereka melihat sebuah kotak kado berwarna pink tergeletak di depan pintu. Nirmalah ingat dari bentuk dan pitanya ini adalah pemberian Revan tadi. Jadi lelaki itu menyuruh orang agar mengirimkannya ke rumah. Danis lebih dulu mengambil itu dan membaca tulisan di secarik kertasnya. Maafkan aku Nirmalah, aku harap kamu bisa menerima ini dan memakaikannya saat putri kita lahir. Ini Nirmalah melempar kotak berisi pakaian untuk bayinya ke sembarang arah, membuat itu berantakan. Tidak peduli seberapa mahal harga satu potong pakaian tersebut, aku gak mau nerima apapun dari Mas Revan. Nirmalah berkata dengan nada pelan, tapi diisi kekecewaan dan amarah. Baiklah, jangan dilihat. Danis memegang kedua bahu Nirmalah dan mengajaknya masuk rumah. Untuk hari ini sudah cukup masalah datang. Kekecewaan dan amarah yang terpendam telah menjadi bagian hidup dan tidak bisa dihindari. Kenapa? Apa ada yang salah? Tanya Danis saat Nirmalah terus mengelus perut besarnya setelah mereka naik pesawat. Perjalanan mereka ke Jepang sedang dimulai. Perlengkapan penuh
dan tinggal menikmati liburan yang menyenangkan. Enggak, tapi sebenarnya aku sedikit tegang. Bayiku terus bergerak, sepertinya dia sangat senang naik pesawat. Nirmala tersenyum kecil. Ya, kamu benar, dia layak senang, karena ini adalah hadiah pertamanya dari Dedi. Dia pasti sesenang itu. Apa Mas mau memberikan nama untuknya? Tanya Nirmala sambil memeluk lengan Danis. Nama? Iya, aku kasih Mas kehormatan paling tinggi untuk nama pertamanya. Mas nama depan, aku nama belakang. Danis tersenyum kecil. Ya ampun, itu bakal jadi nama yang sangat panjang, karena aku mau ada nama Hadiraksa di belakang namanya. Serius? Apa nggak akan bermasalah sama ibu? Mas ngajak perang terus Nirmalah menepuk pelan lengan suaminya. Kenapa? Dia putriku. Ibu mungkin bisa berkomentar apapun, tapi aku lebih berhak. Nirmalah terdiam sejenak. Dia pikir ini tetap akan jadi masalah, tapi apa boleh buat. Danis sudah menentukan, dan dia hanya akan mendengarkannya. Jadi, apa Mas udah punya nama? Aku mau nama yang bagus, imut dan lucu. Awas aja kalau Mas pilih nama yang jelek. Danis berpikir. Dia sedikit kebingungan, sebab ini adalah pengalaman pertamanya. Bagaimana kalau Humaira? Kamu suka? Humaira? Nirmala sempat terdiam. Kenapa? Kamu gak suka nama itu? Bukan, tapi itu bagus banget. Aku suka. Kita pakai nama itu. Humairaku yang imut jadi gak sabar buat manggil namanya kalau dia lahir. Nirmala senang sekali. Dia bahkan melihat Danis tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ya ampun, bisa-bisanya kamu seheboh ini karena sebuah nama. Kenapa? Nama itu bisa dipakainya sampai seumur hidup. Tentu aja itu berharga. Nirmala bergerak sedikit untuk mengecup pipi Danis. Hentikan, ini banyak orang. Biarkan. Nirmala memeluk lengan Danis, menaruh kepalanya di bahu lelaki itu sambil mengelus perut besarnya. Ini hadiah kedua dari Dedi. Kamu pasti senang kan? Sekarang kamu mengajaknya bicara. Apa dia bisa mendengarmu? Aku dengar bayi dalam perut juga bisa dengar suara-suara dari luar. Begitu? Nirmala mengangguk. Baiklah, berhenti membicarakan itu dan tidurlah. Aku akan membangunkanmu nanti. Iya, dari rumah ke bandara bikin aku mual dan sedikit pusing. Kalau begitu aku tidur ya. Mas mau tidur juga? Mas juga harus banyak istirahat. Kalau kita udah sampai hotel, aku nggak yakin Mas bisa istirahat. Aku menyusul. Nirmala pun memposisikan tubuh pada kursinya. Ini pertama kali dia naik pesawat dan rasanya cukup tidak nyaman. Apalagi dia juga mudah sekali lelah dengan masalah kemarin-kemarin. Rasanya dia ingin tenggelam saja, lalu muncul lagi setelah masalahnya selesai. Di rumah, Soraya tengah menghadapi masalah besar. Sudah beberapa hari ini, dia dibuat jengkel oleh keadaan. Sejak Revan mengakui dosanya, Nyonya Muana jatuh sakit dan terbaring di kasur kamarnya seharian penuh. Dokter mengatakan tensi darah wanita parubaya itu tinggi dan juga mengalami stres. Jika itu tidak ditangani, maka akan berakibat fatal untuknya. Dan itulah masalah bagi Soraya. Dia adalah menantu yang tinggal satu rumah dengan mertuanya. Tentu dia yang mengurus banyak hal di rumah itu dan membuatnya pening bukan main. Soraya bekerja seharian, pulang kerja pun dia harus mengurus wanita tua itu. Dia kesal karena merasa Nyonya Muana malah menjadi beban, alih-alih bisa membantunya. Apa ini? Surat gugatan cerai. Astaga, Revan mau menceraikanku. Soraya mendapatkan sebuah foto yang dikirim Revan melalui ponselnya. Ternyata lelaki itu pergi ke pengadilan untuk mengurus perceraian secara diam-diam. Yang benar aja, aku udah sampai sejauh ini, tapi aku akan dibuang.
Mas Revan, kamu ini bodoh. Dia memilih mengejar kembali Nirmala dan mengabaikanku, dan sekarang dia mau menceraikanku. Ini benar-benar. Soraya geram sekali. Beberapa hari ini komunikasinya dengan Revan sangat buruk. Lelaki itu menjauh dan cenderung menjaga jarak. Dari sikapnya jelas sekali Revan akan memutus hubungan mereka. Mas, kamu sekarang ada di mana? Kamu serius menjatuhkan talak? Apa salahku sampai kamu begini, Mas? Tanya Soraya di telepon. Revan masih mau mengangkat panggilannya. Kamu bahkan gak pernah sadar atas kesalahanmu. Buat apa pernikahan kita diteruskan? Mas, aku serius. Kenapa Mas mendadak begini? Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Tapi jangan mendadak nyewa pengacara buat ke pengadilan begini. Kita bisa bicarakan dulu kan? Aku akan dengar semua permintaan kamu dan nurut ke kamu. Apapun itu, hubungan kita seharusnya gak pernah ada, Raya. Aku menikah sama kamu karena ibu, bukan karena aku ada rasa. Ucapan kamu jahat, Mas. Aku rasa kita sama aja. Kita sama-sama bertindak jahat, tapi menghindari dicap sebagai penjahat. Sadarlah, berhenti memanfaatkan orang lain demi kepentinganmu. Soraya mengepalkan tangan. Dia sangat marah sampai sepasang mata memerah dan berair menahan semua itu. Jadi kamu mau ngejar Nirmala lagi? Tanya Soraya. Menurutmu kamu gak akan pernah berhasil. Pada akhirnya kamu cuma mendapatkan rasa sakit. Itu adalah balasan karena kamu membuangku gitu aja demi obsesimu. Kalau begitu nikmati juga rasa sakitmu mulai sekarang. Panggilan terputus pihak. Soraya melempar ponselnya ke atas tempat tidur sambil mengerang kesal. Dia tidak mengira akan sampai berakhir seperti ini. Suami kaya, rumah mewah, fasilitas, uang, semua itu telah berhasil diraihnya, tapi akan lenyap begitu saja. Nona, ada suara seseorang dari luar kamar miliknya. Soraya segera melangkah dan mengatur emosinya. Apa? Tanya Soraya ketus. Nyonya meminta Anda pergi ke kamarnya sekarang. Astaga, kalian memberitahunya aku datang. Aku mau istirahat. Kapan aku bisa tenang kalau setiap kali ada di rumah, aku udah seperti babu berjalan. Pembantu wanita itu tertunduk. Maaf Nona, kami tidak memberitahunya. Nyonya kebetulan ada di lantai bawah saat Anda tiba. Terserah, banyak alasan, bentak Soraya keras. Setelah itu dia segera berangkat menuju kamar ibu mertuanya. Tampak Nyonya Moana sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Dia baru tersenyum saat melihat menantunya datang. Kamu datang, Raya? Apa kamu udah makan malam? Ibu udah minta bibi masak buat kamu tadi sore. Aku udah makan di luar. Soraya menjawab sedikit ketus. Begitu, Nyonya Moana tampak sedikit kecewa. Sebenarnya ibu mau minta tolong karena Revan berhalangan libur. Ibu mau minta kamu antar ibu ke rumah sakit besok. Dokter bilang ibu harus kembali buat pemeriksaan. Tapi besok aku kerja, Bu. Aku juga mungkin mau lembur. Tolong libur sehari aja buat ibu ya. Revan gak bisa antar karena dia ada kerjaan di luar kota. Ibu minta tolong ke siapa kalau bukan ke kamu? Soraya menghela nafas kasar. Ibu pikir aku juga gak sibuk? Aku sibuk kerja dan aku capek, Bu. Tapi aku berusaha menahan itu saat ibu menyuruhku ini dan itu kalau pulang kerja. Nyonya Moana mulai terkejut mendengar menantu kesayangannya membantah dan bersuara keras. Terlebih sikap Soraya juga sangat jelas merasa terbebani. Raya, ibu cuma minta waktu kamu sehari. Lagi pula kemarin-kemarin ibu cuma minta tolong hal kecil dan itu cuma sekali. Kamu keberatan karena itu. Masalahnya ibu minta tolong gak kenal waktu. Ibu pikir aku pengangguran. Di sini pembantu banyak.
Ibu bisa suruh mereka. Aku akan nelpon Mas Revan supaya pulang besok. Ibu punya anak, kenapa harus menyusahkanku? Setelah mengomel begitu, Soraya melenggang pergi dari kamar Nyonya Moana. Tanpa peduli, wanita itu menangis dan bersedih karenanya. Soraya, kenapa dia? Soraya, Nyonya Moana bergerak. Dia terlalu emosi sebab tidak pernah sekalipun mengira akan mendapat sikap kurang ajar dari Soraya, menantu yang selama ini dia banggakan dan dia berikan kasih sayang penuh. Namun saat bergerak itu, Nyonya Moana terjatuh dan menyebabkan benturan di tubuhnya. Dia menangis kesakitan seorang diri dalam kamar.